Gue coba mikir apa yang membuat anak ini gitu fenomena ya. Itu jerawatnya di mana-mana. Itu sih udah pasti androgenik, di badan dia itu tinggi banget. Oke, welcome guys back to Aji Strongman YouTube channel. Hari ini ada di acara Strongman News. Jadi informasi seputar strongman, a bodybuilding, maybe a powerlifting, and maybe a weightlifting, or maybe pokerlifting. Kamu tahu Bul, pokerlifting? I know, oh iya. Oke, guys, udah lama kita nggak ketemu ya. Udah maybe since around last year ya Bul. Jadi 2023 itu guys, di Amerika ada satu fenomena yang anak fitness ini cukup di luar Nurul ya Bul. Oh Nurul di ini Keranji. Kalian saksikan video berikut ini. Yes, the shoulders, the arms, everywhere. I think he's in danger. You see the visual changes in his face. He does not look like a healthy young man, only 21 years of age. Itulah dia, Sam Sulek. Itu satu nama yang mungkin banyak dari kalian yang pasti tahu ya. Sam Sulek itu siapa? Dia adalah sebuah fenomena di 2023 di Amerika. Namanya fenomena Sam Sulek menurut gue. Kenapa dia menjadi fenomena? Karena ini bocah umur 20-21 tahun, tingginya 5'11 feet, sekitar 180 cm, dengan berat 240 lbs itu kira-kira 108 kg. Jadi untuk ukuran orang yang tingginya 180 dan berat 108 ya, kondisinya lumayan kering ya. Itu Sam Sulek hadir dengan menjadi idola baru anak-anak fitness di Amerika ya, mungkin bocil-bocilnya Amerika lah ya. Nah ini yang mau kita bahas. Gue mau bahas mungkin sedikit point of view gue. Jadi ini menurut gue sekali lagi. Kenapa ini menarik? Ini awalnya nggak menarik karena gue nggak mencoba cari tahu dia, dan gue nggak mencoba menggali siapa Sam Sulek. Abul cerita, bang ini ada fenomena nih bang, namanya Sam Sulek, gini. Oke, gue mulai tertarik dan akhirnya gue coba menonton satu YouTube dia. Surprisingly 2 juta follower. Ada satu video menarik, judulnya kayak winter, atau dia pokoknya pakai ada winter, ada summer, ada musim-musim, dan dia bilang di situ ada grocery. Dia kayak belanja di Indomaret gitu, mungkin Indomaretnya Amerika ya, namanya Amerika Mart mungkin. Itu yang nonton hampir 2 juta orang. Dan gue coba nonton karena gue penasaran, apa sih emang yang bikin dia, kok orang nonton sampai 2 juta orang belanja Indomaret doang gitu. Dan gak ada isinya. Gue cuman kayak ngelihat anak fitness belanja, udah ngomong makan daging, es krim, terus soal dietnya dia, latihan juga. Dia kayaknya pas lagi habis belanja itu dia tuh kayak main back dulu, udah latihan cuma gitu doang. Ya mungkin agak sedikit berat ya, mungkin untuk anak umur 21 tahun. Dan yang menarik, gue coba mikir apa yang membuat anak ini gitu fenomena ya. Tapi ada satu video yang dia nge-post itu tahun lalu, itu jerawatnya di mana-mana. Nah tadi itu video yang tadi contohnya. Kalau jerawat kayak gini nih, segede-gede jerawatnya nih, yang kayak model bukan jerawat batu ya Bul, kayak mau merah gitu ya.
itu sih udah pasti androgenik di badan dia itu tinggi banget dan unbalance. Jadi side effect-nya keluar gitu. Dan gua sangat yakin dia berada di dalam dosis yang cukup tinggi. Entah itu tren maybe or Bolden maybe ya. Ya androgeniknya tinggi banget itu anak itu ya, dengan menurut gue badannya freak, backnya ya lebar ya, cuman emang pas gue scrolling YouTube-nya pun gak ada satupun video dia pernah ikut suatu pertandingan. Jadi ini anak kayak nowhere, tau-tau deng, tau-tau jadi kayak Samson gitu badannya, dan masih muda, sok-sok misterius, gondrong, ya gak? Dan itu dia tadi Mas Canggih juga bilang tuh, sekarang lu gak perlu punya prestasi untuk menjadikan lu sebuah influencer fitness. Cukup jadi, bukan jadi atlet, cukup jadi orang yang mewakili dan ada relate-nya sama kehidupan bocil-bocil fitness yang ada di negara itu misalnya. Mungkin dan individu yang misterius, sok-sok misterius, cool, badan gede, ngomong apa adanya tuh maksudnya ngaco, itu yang mungkin itu yang disukain gitu. Jadi yang ceritanya ngomong badannya aja nih, lu lihat aja badan gua makan es krim seliter, bodo amat nih, lihat aja. Nah gitu loh. Dan ini ada potongan podcast nih di atas nih, lihat ya. Nah ini nih ada Lee Priest, ada Chris Cormier, ada Fuad Abiyat, ada Ian Valerie. Ya dia ini kan top bodybuilding semua nih. Dia kayak mencoba memberi ceramah kepada Sam Sulek yang jauh umurnya di bawah dia, soal influencer, soal gimana lu harus hati-hati dalam cara lu membina follower lu, karena semua bocah-bocah itu ngikutin apa yang lu lakukan gitu. Dan dia bilang dia bodo amat, gue bukan bapaknya mereka, dia ngomong gitu. Wah itu kan gila banget guys. Itu menurut gue idola yang mau-maunya aja, tapi apapun yang gerak-gerik yang dia lakukan itu ditonton. Dan rata-rata videonya itu ratusan ribu viewer yang tetap stabil kayaknya setahun itu ya. Iya boleh, lu lihat deh, coba deh. Dan ya gitu aja, latihannya ya gitu aja. Nggak ada yang spesial. Kalau kita ngeliat ke Chris Bumstead kan, dia ada dengan filosofinya, ya nggak, dengan ya dia Mr. Olympia sih, nggak bisa bandingin juga maksudnya. Tapi kenapa Sam Sulek gitu famous banget di Amerika? Mungkin itulah yang mewakili anak-anak muda di sana gitu. Mungkin ya, itu jawaban yang bisa gue berikan. Dan juga balik ke, kalau coba kita cari persamaannya dengan di Indonesia, di sini juga sebenarnya banyak influencer yang punya basic masa gede di anak fitness, tapi ya mungkin prestasinya juga, kalau dari segi prestasi ya mungkin bukan pernah juara body contest atau juara binaraga pon, tapi dia bisa menginfluence orang karena penonton atau bocil-bocil kita itu ngerasa ada kesamaan kehidupannya dengan influencer tersebut gitu loh. Kayak yang nge-gym dan suka dugem ternyata banyak banget. Jadi nge-gymnya rajin, abis itu ya dugem, abis itu juga gayanya mungkin gaya berpakaian gitu. Mungkin style nongkrongnya mungkin sama gitu, nongkrong sekarang yang udah nongkrongnya di ala-ala coffee shop yang ada karaoke-nya, ya nggak, ada live music. Mungkin itu akan menjadi tren-tren tersendiri gitu. Di Indonesia pun juga kayak gitu. Dan sedihnya lagi, bukan sedihnya ya, maksudnya sangat disayangkan kalau influencer tersebut harusnya bisa menjadi role model yang bagus ya. Yang penting itu sih intinya. Jangan ibaratnya apa ya,
bukan menggurui, info tuh kan kadang dari mana aja ya, cuman karena kita ngerasa udah idola kita dia, apa yang dia omongin itu kita telan mentah-mentah, guys. Ya, strong people namanya juga, kalian harus pintar bermain sosmed, kalian juga harus pintar mencerna informasi yang masuk gitu. Jadi bukan berarti Sam Sulek ngomong makannya daging A, I, U, E, O, lo ikutin terus badan lo bisa sama kayak Sam Sulek, ya nggak juga gitu, guys. Ya, dan kenapa dia bisa gede banget di Amerika itu ya, itu yang masih gua cari tahu fenomena ini, dan ini sangat mencuri perhatian warga Amerika. Di antara isu-isu fitness yang lain, Sam Sulek itu salah satu apa Bul namanya Bul? Isu-isu yang hangat tuh apa namanya? Ya pro kontra ya, kontroversial. Jadi semoga sih, kalaupun one day di Indonesia ada yang kayak Sam Sulek yang tiba-tiba dia menjadi idola anak-anak muda fitness, ya semoga dia anak fitness yang nggak terlalu membodohi para pengikutnya. Itu menurut gua, guys. Nah, kalau kalian punya pandangan tersendiri tentang Sam Sulek, kalian boleh komen di bawah ini. Menurut kalian kenapa Sam Sulek bisa segitu famousnya, atau dari sisi apa kita bisa lihat Sam Sulek itu sangat-sangat disukain banyak orang di Amerika. Ya, coba kalian ketik, gue pengen tahu nih, gue akan baca satu-satu komen kalian ya. Oke guys, itu dia Strongcast. Itu dia Strongman News kali ini dari Aji Strongman @Bekasi. Ya, see you in next content. Ciao.